Langit sore memancarkan cahaya keemasan saat kabar mengejutkan itu menggemparkan publik. Di berbagai kanal berita, nama Raffi Ahmad mendominasi, bukan karena proyek terbaru atau kisah cinta yang biasa jadi perbincangan, melainkan lantaran laporan kekayaan yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi. Angka 1,03 triliun rupiah tertera jelas dalam dokumen resmi, membuat banyak orang terdiam dalam keterkejutan. Di sebuah sudut rumah megahnya, Raffi duduk termenung di balkon, menatap jauh ke arah matahari yang perlahan tenggelam. Biasanya, ia menikmati momen-momen seperti ini bersama Nagita, sang istri yang selalu setia menemani. Kali ini, pikirannya melayang jauh, mengingat perjalanan panjang yang telah dilalui. Dari seorang remaja lugu di dunia hiburan hingga menjadi salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Langkah lembut terdengar mendekat, lalu jemari hangat menggenggam tangannya. "Kamu baik-baik saja?" Suara Nagita terdengar pelan namun penuh ketulusan. Matanya yang bening memancarkan kehangatan, seolah ingin meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Raffi menoleh, memberikan senyum samar, meski pikirannya masih berkelana di antara kenangan dan realita yang kini dihadapinya. "Kita sudah melewati banyak hal," lanjut Nagita, mengeratkan genggamannya. "Angka itu bukan sekadar hasil kerja kerasmu, tapi juga bukti dari segala perjuangan yang pernah kita jalani." Kalimat itu menghangatkan hatinya, mengingatkan betapa banyak pengorbanan yang telah mereka buat untuk mencapai titik ini. Raffi menunduk, menghela napas panjang, seolah mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan istrinya. Suara notifikasi ponsel terus berbunyi, menandakan derasnya arus informasi yang terus berputar. Media sosial dipenuhi berbagai komentar, ada yang mengagumi, ada pula yang meragukan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raffi menyadari satu hal, dunia ini selalu mencari cerita, dan kali ini, dialah tokoh utama dalam kisah yang sedang diperbincangkan. Nagita menatapnya penuh arti. "Apakah kamu menyesal?" tanyanya perlahan. Raffi menggeleng, lalu menatap wajah wanita yang telah menemani perjalanan hidupnya. "Tidak," jawabnya mantap. "Aku hanya berpikir, betapa panjang perjalanan yang telah kita lalui, dan mungkin, masih banyak yang harus kita hadapi." Sejenak, keheningan menemani mereka. Angin berembus lembut, membawa aroma melati dari taman yang terhampar di bawah sana. Raffi menyadari, betapa berharganya momen-momen seperti ini. Di tengah segala pencapaian yang kini menjadi sorotan, satu hal yang selalu membuatnya kuat adalah keberadaan wanita di sampingnya. Malam perlahan menyelimuti langit, menggantikan cahaya senja dengan kelap-kelip bintang. Di dalam hatinya, Raffi tahu, angka triliunan itu hanyalah simbol dari sebuah perjalanan yang jauh lebih berharga. Dan dalam perjalanan ini, cinta dan kebersamaan adalah harta yang tak ternilai. Raffi duduk di tepian ranjang, menatap langit-langit kamar yang diterangi sinar lampu temaram. Pikirannya mengembara jauh ke masa lalu, ke hari-hari ketika hidup masih penuh ketidakpastian. Ia mengingat betapa dulu dirinya hanyalah seorang remaja dengan impian sederhana, tanpa kepastian apakah jalan yang ia pilih akan membawanya menuju keberhasilan atau justru menghancurkannya. Malam itu, Nagita duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya. Kehangatan tubuhnya terasa menenangkan, seolah menjadi jangkar yang menjaga Raffi tetap berpijak pada kenyataan. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang hari-hari pertamamu di dunia hiburan," bisiknya lembut, menatap suaminya dengan penuh rasa ingin tahu. Raffi tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Semua dimulai dari audisi yang hampir tak pernah aku menangkan," ujarnya lirih. "Aku datang ke berbagai casting, tapi selalu pulang dengan harapan yang patah." Ia masih ingat betul bagaimana dirinya berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, menunggu giliran, hanya untuk mendengar penolakan yang sama berulang kali. Nagita mengusap punggung tangannya dengan lembut, memberikan kenyamanan tanpa perlu banyak kata. "Tapi kamu tidak menyerah," gumamnya, suaranya syarat dengan kekaguman. Raffi mengangguk pelan, matanya kembali menatap kenangan yang melintas dalam pikirannya. "Ada satu hari yang paling kuingat," lanjutnya, kali ini suaranya lebih pelan. "Aku berjalan pulang dengan kantong kosong, perut keroncongan, dan hati yang hampir menyerah. Lalu, aku melihat ibu duduk di teras rumah, menungguku dengan senyum yang sama seperti biasanya. Saat aku mengatakan bahwa aku gagal lagi, dia hanya menggenggam tanganku dan berkata, 'Jangan takut. Kamu akan menemukan jalannya sendiri.'
Nagita mengangkat kepalanya, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ibumu pasti sangat bangga padamu sekarang, katanya tulus. Raffi mengangguk, lalu menarik istrinya dalam pelukan yang hangat. Tanpa doa dan dukungannya, aku tidak akan ada di titik ini, bisiknya di telinga Nagita. Keheningan menyelimuti mereka untuk beberapa saat. Hanya suara detak jam yang terdengar, berpadu dengan embusan angin malam yang masuk melalui celah jendela. Raffi mengecup kening istrinya perlahan, seolah ingin memastikan bahwa meski dunia terus berubah, cinta mereka akan selalu bertahan. Nagita tersenyum dalam pelukan suaminya. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang perjalananmu, ujarnya dengan lembut. Raffi mengecup puncak kepalanya dan berbisik, aku akan menceritakan semuanya, karena setiap langkahku sampai ke sini, selalu ada kamu dalam setiap doaku. Raffi berdiri di depan jendela kamar, menatap gemerlap kota yang tak pernah tidur. Dalam cahaya redup, siluet tubuhnya tampak kokoh, tetapi jauh di dalam hatinya, ada luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Malam ini, kenangan kembali menyeruak, membawa ingatan pada masa-masa sulit yang hampir merenggut segalanya. Di atas ranjang, Nagita memperhatikannya dengan penuh kelembutan. Tanpa berkata-kata, ia bangkit, melangkah pelan, lalu melingkarkan kedua tangannya di pinggang suaminya dari belakang. Kepalanya bersandar di punggung lelaki yang telah menjadi sandaran hidupnya. Kamu sedang mengingat masa-masa berat itu, ya? Bisiknya pelan, suaranya penuh kasih sayang. Raffi menghela napas panjang, tangannya terangkat, menyentuh lembut jemari istrinya yang melingkar di dadanya. Ada saat di mana aku merasa dunia begitu kejam, katanya lirih. Popularitas datang seperti badai, tetapi pergi dengan cepat. Aku pernah berada di puncak, lalu dalam sekejap segalanya nyaris hancur. Nagita mengeratkan pelukannya, seolah ingin memastikan bahwa suaminya tidak sendirian dalam menghadapi bayang-bayang masa lalu. Aku masih ingat saat semua orang menjauhimu, ujarnya, suaranya mengandung kesedihan. Saat itu, aku hanya bisa melihatmu dari jauh, berharap kau tetap kuat. Raffi menutup matanya sejenak, menikmati kehangatan yang dipancarkan oleh wanita yang selalu ada di sisinya. Saat itu aku hampir menyerah, suaranya bergetar tipis. Dihujat, dijatuhkan, bahkan orang-orang yang dulu mendukungku mulai berpaling. Aku merasa seperti berjalan sendirian dalam gelap, tanpa tahu kemana harus melangkah. Nagita memutar tubuhnya pelan, lalu menatap mata suaminya yang menyimpan banyak luka tersembunyi. Tapi kamu tidak sendiri, katanya penuh keyakinan. Aku selalu ada di sini, dan aku melihat bagaimana kamu bangkit lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Raffi menatap dalam mata istrinya, lalu tersenyum kecil. Ia mengangkat tangan, membelai lembut wajah wanita yang telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Tanpa kamu, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini, bisiknya penuh ketulusan. Nagita tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Di luar, lampu-lampu kota berkelip, seolah ikut menyaksikan kisah dua hati yang terus bertahan, melewati badai bersama. Malam itu, tanpa banyak kata, mereka saling memahami, bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, cinta selalu menjadi alasan untuk terus melangkah ke depan. Hujan turun perlahan di luar jendela, menciptakan irama lembut yang menemani keheningan malam. Raffi duduk di ruang kerja, menatap secari kertas yang berisi daftar proyek yang sempat tertunda di masa-masa sulitnya. Tangannya menggenggam pena, tetapi pikirannya melayang jauh, mengingat saat-saat di mana ia hampir kehilangan segalanya. Dari balik pintu, Nagita mengintip, memperhatikan suaminya yang tenggelam dalam pikirannya. Tanpa suara, ia melangkah masuk, membawa secangkir teh hangat yang mengepul di udara. Sudah larut, kamu belum mau beristirahat? Tanyanya lembut, meletakkan cangkir di atas meja. Raffi menoleh, lalu tersenyum kecil. Aku hanya sedang berpikir, bagaimana dulu aku bisa melewati semuanya, ujarnya pelan. Saat semua pintu terasa tertutup, aku hampir menyerah. Tapi entah bagaimana, aku selalu menemukan alasan untuk bangkit lagi. Nagita duduk di tepi meja, menatap wajah suaminya dengan penuh kasih. Kamu menemukan alasan itu karena kamu tidak pernah benar-benar sendirian, ucapnya lirih. Ada banyak orang yang percaya padamu. Dan aku salah satunya. Raffi menatap mata istrinya yang penuh ketulusan. Di saat semua orang meragukannya, Nagita tetap ada, tak pernah beranjak, selalu percaya bahwa dirinya bisa bangkit kembali. Tanpa berkata-kata,
Ia meraih tangan wanita itu, menggenggamnya erat, merasakan kehangatan yang selalu menjadi penyemangat dalam hidupnya. Aku masih ingat malam-malam di mana aku merasa semuanya sudah berakhir, lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. Tapi kamu selalu mengingatkanku bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kamu bilang, selama aku masih punya keberanian untuk mencoba, masih ada jalan untuk kembali berdiri. Nagita tersenyum, lalu mengusap lembut punggung tangan suaminya. Dan kamu membuktikannya, katanya dengan bangga. Kamu tidak hanya bangkit, tetapi juga membangun sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Raffi mengangguk, lalu menarik istrinya ke dalam pelukan. Di dalam dekapannya, Nagita bisa merasakan detak jantungnya yang stabil, tanda bahwa ia tidak lagi terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Malam itu, di antara hujan yang masih turun di luar sana, mereka menyadari satu hal, tidak ada badai yang terlalu besar jika dihadapi bersama. Fajar perlahan menyingsing, menyapu langit dengan semburat jingga yang indah. Di teras rumahnya, Raffi duduk menikmati secangkir kopi, sementara Nagita bersandar di bahunya, menikmati kehangatan pagi yang perlahan menggantikan dinginnya embun. Di balik ketenangan ini, ada perjalanan panjang yang telah mereka lalui, langkah demi langkah yang membawa mereka ke titik ini. Kamu masih ingat saat pertama kali kita mulai bisnis kecil-kecilan? Nagita membuka percakapan, suaranya penuh kenangan. Saat itu, kita bahkan tidak tahu apakah usaha kita akan berhasil atau tidak. Raffi tersenyum, menyesap kopinya perlahan. Aku ingat betul, jawabnya, menatap jauh ke hamparan taman yang mulai diterangi cahaya matahari. Kita memulai dari nol, tanpa pengalaman. Aku hanya punya tekad, sementara kamu yang membuat semuanya terasa mungkin. Nagita tertawa kecil, mengingat masa-masa ketika mereka harus bekerja hingga larut malam, menghitung pemasukan yang masih jauh dari harapan. Aku tidak pernah lupa bagaimana kamu rela turun langsung ke lapangan, belajar dari nol, bahkan ikut mengantarkan pesanan sendiri, katanya, menatap suaminya penuh kagum. Raffi menoleh, menatap dalam mata wanita yang telah menjadi bagian dari setiap perjuangannya. Karena aku tahu, aku tidak bisa mengecewakanmu, ujarnya tulus. Kita tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga impian. Aku ingin memastikan bahwa setiap usaha yang kita lakukan bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang masa depan yang lebih baik untuk keluarga kita. Nagita mengeratkan genggamannya di lengan suaminya, matanya berkaca-kaca. Dan lihat kita sekarang, bisiknya penuh haru. Apa yang dulu hanya mimpi, kini telah menjadi kenyataan. Semua ini bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi tentang perjalanan yang kita jalani bersama. Raffi tersenyum, lalu mengecup lembut kening istrinya. Aku tidak akan bisa sampai di titik ini tanpa kamu, katanya. Kamu adalah alasan mengapa aku terus berusaha, mengapa aku tidak pernah berhenti percaya bahwa kita bisa mencapai lebih. Matahari kini telah bersinar terang, menyinari halaman rumah mereka yang luas. Di bawah sinar hangat itu, Raffi dan Nagita duduk berdampingan, menikmati pagi yang begitu indah. Bagi mereka, kesuksesan bukan hanya soal angka dan harta, tetapi tentang kebersamaan yang telah mereka bangun dengan cinta dan ketulusan. Senja mulai merayap di langit, mewarnai cakrawala dengan semburat oranye yang menenangkan. Di sebuah balkon luas yang menghadap ke taman, Raffi berdiri dengan pandangan menerawang. Pikirannya penuh dengan berbagai pemikiran tentang tanggung jawab barunya sebagai utusan khusus presiden. Di balik kesuksesan bisnisnya, kini dunia politik mulai menariknya ke dalam pusarannya. Dari balik pintu kaca, Nagita memperhatikan suaminya yang tampak larut dalam pikirannya. Tanpa suara, ia melangkah mendekat, lalu melingkarkan lengannya di pinggang Raffi. Apa yang sedang kau pikirkan? Bisiknya lembut, suaranya mengandung kehangatan yang selalu menjadi tempat Raffi kembali. Pria itu menoleh, lalu tersenyum tipis. Aku hanya sedang merenung, jawabnya pelan. Tanggung jawab ini lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku terbiasa dengan dunia hiburan dan bisnis, tapi politik, rasanya seperti berjalan di atas tali yang tipis. Nagita menatapnya penuh kasih, lalu mengusap jemarinya dengan lembut. Tapi kamu bukan orang yang mudah menyerah, ujarnya. Kamu selalu melangkah dengan hati-hati, dan aku tahu, apapun yang kamu lakukan pasti untuk kebaikan banyak orang. Raffi menghela napas panjang, lalu menarik istrinya ke dalam pelukan. Aku hanya takut mengecewakanmu, bisiknya di telinga Nagita.
Aku takut dunia ini akan mengubahku, menjauhkan kita dari kehidupan yang telah kita bangun bersama. Nagita menatap wajah suaminya dalam-dalam, seolah ingin meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Kamu tetaplah Raffi yang kucintai, ucapnya penuh ketulusan. Tidak peduli seberapa besar kekuasaan atau harta yang kamu miliki, kamu tetap pria yang dulu berjuang dari nol, yang selalu menempatkan keluarga di atas segalanya. Raffi tersenyum, lalu mengecup kening istrinya dengan penuh rasa syukur. Aku beruntung memilikimu, katanya pelan. Di tengah semua kebisingan dunia ini, kamu adalah satu-satunya suara yang selalu membuatku kembali pada diriku sendiri. Malam mulai turun, membawa semilir angin yang menyelimuti mereka dalam kehangatan. Di bawah langit yang perlahan gelap, mereka berdiri bersama, saling menguatkan. Tidak peduli seberapa besar dunia di luar sana mencoba menarik Raffi ke dalam arusnya, satu hal yang selalu ia yakini, selama Nagita ada di sisinya, ia tidak akan pernah tersesat. Angin malam berhembus lembut melalui jendela terbuka, membawa aroma harum bunga melati yang mengelilingi halaman rumah mereka. Raffi duduk di sofa panjang, matanya terpejam sejenak, mencoba meresapi ketenangan yang hanya dapat ditemukan setelah melalui hari-hari yang penuh tantangan. Namun, meski tubuhnya lelah, pikirannya terus berputar, mencerna satu persatu pemberitaan yang kini menghiasi media. Di sisi lain ruang, Nagita duduk dengan laptop di pangkuannya, matanya sibuk menelusuri berbagai artikel yang mulai muncul tentang kekayaan suaminya. "Raffi, kamu lihat ini?" tanyanya, suaranya penuh keprihatinan. Layar laptop memperlihatkan headline besar yang mengabarkan tentang harta kekayaan Raffi yang melampaui angka fantastis, lebih dari 1 triliun rupiah. Raffi membuka matanya, menatap istrinya dengan tatapan yang penuh arti. "Aku sudah tahu," jawabnya perlahan. "Media selalu mencari cerita, dan kali ini, aku adalah tokoh utamanya." Ia tertawa kecil, namun di balik tawanya, ada sedikit kekhawatiran. Nagita menutup laptopnya dan mendekat, duduk di samping suaminya. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah semuanya benar-benar dari hasil kerja kerasmu? Suaranya sedikit gemetar, mencerminkan kekhawatirannya. "Apakah ini akan mempengaruhi cara orang melihatmu?" Raffi menatapnya dengan penuh ketenangan. "Mereka tidak tahu perjalanan yang sebenarnya, Gi," jawabnya mantap. "Banyak yang melihat dari luar, tapi hanya kita yang tahu apa yang terjadi di balik layar." Ia menghela napas panjang, merasa beban tanggung jawab semakin besar. "Aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Semua yang kuperoleh bukan semata-mata untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang aku cintai." Nagita menggenggam tangan Raffi, merasakan detak jantungnya yang mulai lebih cepat. "Aku percaya padamu," katanya lembut. "Aku tahu, apapun yang orang katakan, kamu tetap Raffi yang aku kenal. Kamu tidak berubah, dan aku akan selalu ada di sini, menemanimu." Raffi menoleh, menatap mata istrinya dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak bisa melakukan semua ini tanpa kamu, Gi," ujarnya, matanya penuh ketulusan. "Setiap langkahku, setiap keputusan yang kuambil, kamu selalu menjadi kekuatanku. Tidak ada yang lebih berarti daripada cinta dan kepercayaan yang kamu beri." Nagita tersenyum, meskipun ada bayang-bayang kekhawatiran di dalam hatinya. "Kita sudah melalui banyak hal bersama, dan ini hanya salah satu ujian lainnya," katanya dengan keyakinan. "Kita akan melewatinya, seperti selalu." Raffi merangkulnya, menarik Nagita lebih dekat, merasakan kehangatan yang begitu menenangkan. Malam itu, meski banyak suara dari luar yang mencoba mengganggu kedamaian mereka, mereka tetap berada dalam pelukan satu sama lain, meyakini bahwa apapun yang terjadi, selama mereka bersama, tak ada yang dapat menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Pagi itu, matahari tampak malu-malu menyinari langit yang masih diselimuti kabut tipis. Suasana rumah terasa tenang, namun di luar sana, dunia sedang mengguncang dengan berbagai rumor dan spekulasi tentang harta kekayaan Raffi. Wajahnya tampak serius ketika ia berdiri di depan cermin, mengenakan jas yang sudah disiapkan. Meskipun sorotan media semakin besar, Raffi tahu bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Nagita memasuki ruangan, menyentuh lembut bahu suaminya. "Kamu siap?" tanyanya dengan lembut, meskipun ada kecemasan di balik suaranya. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi momen yang tidak mudah bagi Raffi. Raffi menoleh, memberikan senyum yang menyiratkan ketenangan.
Aku harus siap, jawabnya pelan, suaranya penuh keyakinan. Hari ini bukan hanya soal harta, tetapi tentang bagaimana kita mempertahankan apa yang kita percaya. Nagita menggenggam tangannya dengan erat. Apapun yang terjadi, aku akan berada di sini, mendukungmu, katanya penuh kasih, matanya menatap suaminya dengan penuh keyakinan. Raffi mengangguk, lalu mengecup kening Nagita dengan penuh rasa syukur. Aku tahu, Gi, kamu selalu ada, bahkan saat aku merasa dunia menuntut lebih dari yang bisa aku beri. Siang itu, di sebuah konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan dan jurnalis, Raffi berdiri di depan mikrofon dengan sikap tenang. Lensa-lensa kamera mengarah padanya, dan suara derap langkah kaki terdengar riuh di ruangan. Meskipun banyak mata yang menyorotinya, Raffi tahu ini adalah saat yang tepat untuk memberikan penjelasan kepada publik, untuk membuktikan bahwa semua yang telah diraihnya adalah hasil dari perjuangan dan komitmen, bukan hal yang instan. Saya tahu banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana saya bisa mencapai titik ini, Raffi mulai dengan suara yang penuh ketegasan namun lembut. Dan saya ingin memberitahukan kalian semua bahwa setiap langkah saya, setiap keputusan yang saya ambil, saya lakukan dengan penuh pertimbangan dan kerja keras. Harta yang saya miliki bukanlah hasil dari jalan pintas, tetapi hasil dari perjalanan panjang, kesalahan yang saya pelajari, dan keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Para wartawan terdiam sejenak, menyimak kata-kata Raffi dengan seksama. Beberapa mulai mencatat, sementara yang lain menatapnya dengan penuh perhatian. Nagita yang duduk di barisan belakang, menatap suaminya dengan bangga. Ia tahu, meski dunia mencoba mengguncang fondasi yang telah dibangun mereka, Raffi tetap teguh dengan prinsipnya. Keberhasilan saya bukan hanya milik saya, lanjut Raffi, matanya menyapu seluruh ruangan. Ini juga berkat dukungan dari keluarga saya, terutama dari istri saya, Nagita. Tanpa cinta dan kepercayaannya, saya tidak akan bisa melewati banyak rintangan. Semua yang saya raih, saya dedikasikan untuk orang-orang yang saya cintai. Suasana ruangan terasa hening sejenak. Raffi menatap Nagita dengan tatapan penuh makna, seperti mengatakan bahwa semua ini bukan hanya tentang angka atau harta, tetapi tentang pengorbanan, perjalanan, dan cinta yang telah mereka jalani bersama. Setelah beberapa detik, tawa kecil terdengar di antara para wartawan, dan beberapa orang mulai melontarkan pertanyaan. Namun, tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan keyakinan Raffi. Pada akhirnya, ia tahu bahwa meskipun dunia bisa berusaha meragukan setiap langkahnya, selama ia memiliki cinta dan dukungan orang yang paling berarti, ia akan selalu bisa berdiri tegak. Malam itu, ketika Raffi pulang ke rumah, Nagita menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu hebat," bisiknya, meskipun matanya berkaca-kaca. "Aku sangat bangga padamu." Raffi hanya tersenyum, menatap matanya penuh cinta. "Ini semua karena kamu, Gi. Tidak ada yang lebih penting dari kita, dari kebersamaan ini." Di bawah bintang yang mulai bermunculan di langit, mereka berdua berdiri saling berpegangan, menyadari bahwa apapun yang terjadi di luar sana, cinta mereka akan selalu menjadi rumah yang aman, tempat di mana mereka bisa kembali, tak peduli betapa besar dunia mencoba menguji mereka. Pagi itu, langit tampak lebih cerah, seolah merayakan keteguhan hati Raffi dan Nagita. Setelah menghadapi goncangan besar dari media, mereka kini kembali ke rutinitas sehari-hari dengan semangat yang lebih kuat. Rumah mereka terasa semakin penuh dengan kedamaian, meski dunia di luar tetap sibuk dengan berbagai komentar. Namun, bagi mereka berdua, semua itu tidak lagi terasa seberat dulu. Raffi duduk di meja makan, menikmati sarapan yang disiapkan Nagita dengan penuh cinta. Keheningan pagi itu terasa begitu nyaman, tanpa banyak kata, hanya suara sendok yang bersentuhan dengan piring. Di luar, anak-anak tertawa riang, menambah warna di pagi yang tenang ini. Nagita duduk di sebelah suaminya, menatapnya dengan senyum hangat. "Kamu tahu, setiap kali aku melihatmu, aku selalu merasa beruntung," ucapnya pelan, sambil menyentuh lembut tangan Raffi. "Bukan hanya karena semua yang kita miliki sekarang, tapi karena aku bisa menjalani semua ini bersamamu." Raffi menoleh, matanya memancarkan rasa syukur yang dalam. "Aku pun merasa begitu," jawabnya, menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Dunia bisa menawarkan banyak hal, tapi tidak ada yang lebih berharga daripada cinta yang kita miliki. Semua yang kita raih, semua yang kita capai, tidak ada artinya tanpa kamu di sisiku."
Nagita tertawa kecil, kemudian mengusap pipi Raffi dengan penuh kasih. Kita sudah melalui banyak hal, kan? Katanya, suaranya lembut namun penuh kehangatan. Kadang aku merasa seperti cerita kita ini tak pernah benar-benar dimulai, karena selalu ada hal baru yang kita hadapi bersama. Raffi mengangguk, matanya berbinar. Karena setiap hari bersamamu adalah cerita baru, jawabnya dengan tulus. Tidak ada yang lebih aku inginkan selain tumbuh dan belajar bersama, melewati segala suka dan duka, berdua. Tak ada kata-kata lagi yang perlu diucapkan. Mereka saling memandang, hanya berbagi keheningan yang penuh makna. Sejak dulu, mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada satu sama lain. Semua cobaan, segala perdebatan dengan dunia luar, hanyalah sementara. Yang abadi adalah cinta yang selalu menguatkan mereka. Beberapa hari setelah konferensi pers, kehidupan mereka berjalan dengan lebih tenang. Media tampak mulai mereda, dan meskipun harta kekayaan Raffi tetap menjadi topik pembicaraan, orang-orang mulai lebih menghargai pencapaiannya. Namun, bagi Raffi dan Nagita, hal itu tidak lebih penting daripada kedamaian yang mereka rasakan di rumah mereka, tempat di mana mereka dapat saling mendukung tanpa syarat. Pada malam yang cerah, setelah anak-anak tertidur, mereka duduk berdua di halaman belakang, menikmati pemandangan langit yang penuh bintang. Angin malam yang sejuk menyentuh wajah mereka, menambah rasa damai di hati. Raffi merangkul Nagita, menariknya lebih dekat ke dadanya. Panggil Raffi lembut, memecah keheningan malam. Aku ingin kita selalu seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi, aku ingin kita terus saling berjalan berdampingan. Tidak ada yang lebih indah dari hari-hari seperti ini, di mana kita hanya berdua, menikmati waktu bersama. Nagita menoleh, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Aku pun ingin begitu, Raffi. Cinta kita sudah melewati banyak ujian, dan setiap hari aku merasa semakin yakin bahwa ini adalah cinta yang tak terbatas. Kita sudah menulis cerita kita, dan aku ingin terus menulisnya, bersama kamu. Dengan kata-kata itu, mereka saling tersenyum, merasakan cinta yang begitu dalam, yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Seperti bintang-bintang yang ada di langit malam, cinta mereka akan terus bersinar, bahkan ketika dunia sekeliling mereka berubah.